Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita di I'rab Al-Qur'an. Pada hari ini kita sudah sampai ayat yang ke-31 ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah ala hadhihi wa kulli niyatin surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat yang ke-31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada ayat yang ke-31 ini ya, ketika di ayat yang ke-30, Allah memaklumatkan ya, kepada para malaikat bahwa saya Allah ya, akan menciptakan makhluk yang namanya apa? Manusia. Yang kelak manusia ini akan menjadi khalifah, yang akan menjadi pemimpin di bumi. Ketika ada pengumuman dari Allah kepada para malaikat yang saat itu diciptakan lebih dulu ya ketimbang Nabi Adam ya, pastinya manusia, maka para malaikat itu bertanya ya. Di sini ada penafsiran ya bahwa protesnya malaikat itu bukan berarti memprotes kehendak Allah. Bukan berarti memprotes kehendak Allah. Karena malaikat itu makhluk yang apa? Yang tidak ada nafsunya gitu. Jadi tidak pernah berbuat durhaka. Tetapi ketika malaikat menyampaikan, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang kelak akan membuat onar, membuat kerusakan, menumpahkan darah di muka bumi. Nah, di sini bukan berarti ya, yang saya baca di berbagai tafsir ya, bukan untuk menyangkal kehendak Allah, tetapi untuk meminta pertanyaan ya, meminta penjelasan dari Allah. Kenapa? Gitu? Kenapa Allah justru memilih Adam ya dan keturunannya sebagai apa? Sebagai khalifah. Kenapa tidak memilih mereka para malaikat? Yang mana malaikat itu kan orangnya apa? Makhluk yang nurut gitu. Disuruh A ya A. Ya, disuruh B ya B gitu. Disuruh sujud terus. Disuruh rukuk selamanya. Ya, tidak akan pernah nyangkal gitu. Kok aku disuruh rukuk terus ya Allah? Saya capek, enggak ada seperti itu. Maka menurut mereka para malaikat itu yang lebih berat adalah malaikat ya, karena yang senantiasa bertasbih mensucikan Allah dan tidak akan pernah membuat onar, membuat kerusakan di muka bumi, tidak akan pernah apa berbuat penumpahan darah dan lain sebagainya. Untuk menjawab itu di ayat yang ke-31 itu, lalu wa'allama Adamal asma'. Pastinya dalam tafsir-tafsir yang saya baca itu bahwa ketika Adam ya diciptakan,
Nabi Adam diciptakan sebagai makhluk yang namanya manusia yang pertama kali ya diciptakan Allah. Lalu para malaikat disuruh sujud ya. Semuanya sujud kecuali iblis itu kan. Lalu untuk menjawab keraguan mereka apakah layak manusia yang tadi sudah disampaikan malaikat akan berpotensi seperti itu gitu. Lalu Allah menjawab bahwa Allah adalah zat yang maha tahu atas kehendaknya. Lalu ketika Adam diciptakan dan setelah itu para malaikat bersujud, sujud penghormatan ya, penghormatan. Lalu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan ya, diberi ilmu pengetahuan. Nah, ini menjelaskan bahwa ya, manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia melebihi malaikat karena dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan gitu. Dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya juga. Karena apa? Karena Nabi Adam, manusia itu diberi apa? Diberi ilmu pengetahuan. Wa'allam Adam al-asma' kullaha. Setelah itu Nabi Adam diajarkan tuh nama-nama ya, nama-nama apapun ya. Ini dalam yang tafsir yang saya baca di Ibnu Katsir itu ada beberapa penafsiran ya. Al-asma'a kullaha, nama-nama kullaha itu al-musamayat. Segala sesuatu penamaan-penamaan nih, diajarkan nama-nama keturunannya, diajarkan nama-nama binatang, ini gajah, ini himar, ini dan lain sebagainya. Diajarkan ini malaikat ya, malaikat Jibril tugasnya ini, malaikat Ridwan tugasnya ini. Nah, itu diajarkan ya, diajarkan Nabi Adam mengenal itu semuanya. Tetapi pengajaran itu bukan seperti kita ngajarin anak-anak ya. Ya, ini ya gajah, ini himar, ini kuda, tidak. Langsung apa? Diberi ilmu dari Allah ya, langsung diwahyukan ya. Langsung masuk dalam ini semacam kalau sekarang itu kita kenal dengan ilmu laduni lah kayak gitu. Tanpa seperti kita mengajar ya, seperti kita mengajar pada orang-orang ini adalah pohon durian, ini pohon jambu dan lain sebagainya. Langsung otomatis itu diajarkan, wallahu alam bagaimana cara mengajarkan ya, tetapi langsung dihujamkan dalam hatinya pengetahuan itu gitu. Langsung otomatis ya. Langsung otomatis Nabi Adam itu mengetahui ilmu, mengetahui nama-nama seluruh makhluk yang ada gitu. Ketika Nabi Adam diberikan ilmu yang mana tidak diberikan ilmu kepada para malaikat, lalu apa? Tsumma aradahum 'alal malaikati. Nama-nama yang ada itu ya, seluruhnya itu dipertontonkan, diperlihatkan kepada para malaikat. Untuk menjawab tadi, menjawab keraguan, apakah layak ya? Apakah layak makhluk yang namanya Adam, manusia ini, ya, Abul Bashar ini layak memimpin bumi, menjadi khalifah di muka bumi gitu. Lalu ketika itu, ya setelah dihadapkan ya, diperlihatkan kepada malaikat, faqala. Lalu Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, coba kalian sebutkan ini apa namanya? Ini apa namanya? Ya. Ya kalau bahasa ini dibedai lah kan gitu. Diberi tebak-tebakan gitu. Malaikat diberi tebakan gitu. Karena belum dikasih pengetahuan, belum diajarkan Allah kepada apa? Kepada para malaikat. Langsung dikasih, ya, dikasih untuk dijawab gitu. Diberi soal yang belum pernah diajarkan, pasti nggak bisa, ya kan? Faqala ambiuni bi asma'i haula. Coba sebutkan, ini apa namanya? Ini siapa? Ya. Ini fungsinya apa? Dan lain sebagainya. Jika kalian adalah termasuk yang benar ya, dalam artian apa yang kalian ucapkan yang tadi kan, bahwa kami lebih layak, lebih berhak menjadi apa? Khalifah gitu. In kuntum shadiqin. Ketika disodorkan itu nggak bisa menjawab ya, karena belum pernah belajar, karena belum pernah diajarkan gitu. Lalu di ayat yang ke-32, qalu
subhanaka la ilma lana. Lalu malaikat menjawab, ya Allah, ya, maha suci engkau ya Allah dari segala apa? Segala kekurangan. Karena Allah itu maha sempurna, maha mengetahui, ya. Skenario apa Allah itu apa? Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah, kan gitu. Maha suci engkau ya Allah dari apapun yang tidak layak untukmu gitu. Dari apa? Dari kekurangan-kekurangan, ya. Dari hal-hal yang tidak layak disematkan oleh Allah. Ya, makanya Allah di ayat yang ke-30 itu menjelaskan bahwa saya lebih tahu, ya, saya lebih tahu ketimbang kamu, gitu kan. Saya akan menciptakan Adam, ya, menjadi khalifah itu saya punya tujuan. Tujuan ini saya tidak jelaskan kepada kamu dan saya yang lebih tahu, gitu kan. Lebih tahu hikmah dari kami Allah, ya, menciptakan Adam itu. Gitu. Lalu la ilma lana. Malaikat apa? Malaikat menyadari, ya, menyadari kelemahannya. Ya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami ini tidak mempunyai ilmu apapun, tidak mempunyai pengetahuan apapun, ya. Illa ma 'allamtana, kecuali, ya, sebatas, ya, kecuali sebatas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Makanya ini lalu malaikat itu mengakui, ya, mengakui kelemahan, ya, mengakui bahwa istilahnya inilah, mengakui bahwa Adam memang yang layak gitu. Karena dengan ilmu itu kan, malaikat lalu menyetujui bahwa kami memang tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta alimu al-hakim. Dan sesungguhnya Engkau, ya Allah, Engkau adalah zat yang al-alim, maha mengetahui dan maha al-hakim, ya, mempunyai hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Jadi seluruh apapun yang diciptakan Allah itu pasti punya hikmah, gitu. Ya, pasti apapun yang diciptakan Allah itu pasti ada hikmah yang yang berada dalam dalam penciptaan itu. Oke, baik. Selanjutnya kita i'rab, ya. Tapi dalam ayat Al-Baqarah ini kan lalu menyebutkan seperti itu, padahal dalam penafsirannya itu seharusnya dalam skenario, ya, kalau andikan film itu kan, ya, alurnya kan ini. Jadi tadi Allah mengumumkan, ya, akan menciptakan manusia, yaitu Abul Bashar Adam. Lalu setelah itu diperintahkan para malaikat untuk sujud. Ketika itu, ya, semuanya sujud kecuali iblis, dan setelah itu Allah mewahyukan, ya, memberikan ilmu kepada Adam untuk menjawab keraguan para malaikat itu. Nah, ini saya baca di beberapa tafsir, ya, seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Baik, kita i'rab. Wa'allama al-wawu istinafiyatun. Wawu di sini adalah wawu istinafiyah. Berarti menunjukkan kalimat yang ada setelahnya itu adalah kalimat baru. Harfun mabniun 'alal fathi, dia berupa huruf yang mabni fathah. Wa'allama, lafal 'allama adalah fi'il madin, kata kerja lampau. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz takdiru huwa. Berarti huwanya kembali pada pada Allah yang mengajarkan, ya, bisa mengajarkan, ya, itu kan Allah. Wa'allama Adam. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, jumlah fi'il fa'il, ya, alama dan fa'ilnya dhamir huwa itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, jumlah istinafiyah, kalimat baru. Adama sebagai apa? Maf'ulun bihi, awalun, sebagai objek yang pertama, ya. Objek yang pertama bagi lafal allama. Allama al-adama, ini objek yang pertama, maf'ul bihi yang pertama. Mansubun, i'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbi, tanda dia nasab memakai apa? Al-fathatu, memakai
harokat fathah al-wahidah. Al-fathatu al-wahidatu. Maksudnya apa? Fathahnya satu saja, bukan fathatain ya, bukan adaman gitu. Enggak ada. Enggak boleh adaman dikasih fathatain. Harus satu fathah saja. Ya. Kenapa alasannya? Li'annahu mamnu'un minas sarfi lil alamiyati wal ajamati. Karena lafal Adam ini termasuk isim ya, isim yang tidak boleh ditanwin ya, isim ghair munsharif ya. Jadi ada isim yang tidak mau ditanwin. Namanya isim ghair munsharif atau mamnu minas sarfi. Ilatnya apa? Ilat itu alasannya. Alasannya ada dua di sini. Yang pertama adalah al-alamiyah. Alamiyah itu Adam adalah sebuah nama. Ya. Ilat yang pertama adalah Adam sebuah nama. Lalu wal ajama adalah Adam berupa nama ajam. Ajam itu non Arab. Ya. Nah, itu yang versi yang pertama ya. Ilatnya ada dua, alam dan ajam. Ya, nama dan ajam non Arab. Au lil alamiyati wa zamanil fi'li. Atau Adam adalah alam, ya ilatnya adalah alam, ya nama, dan wazan fi'il. Ya, wazan fi'il. Wazan fi'il itu mengikuti pola fi'il gitu. Mengikuti pola fi'il atau wazan fi'il. Oke, di sini ada ta'liq. Adam adalah apa? Abul Bashari. Nenek moyang manusia. Berarti makhluk yang namanya manusia yang pertama kali adalah Adam ya. Maka dinamakan apa? Abul Bashar. Ya, Abul Bashar. Bapaknya manusia atau nenek moyang manusia. Gila dinamakan Adam sumia bidzalika likaunihi jasadihi min adimil ardi. Dinamakan Adam ya, makhluk yang diciptakan ya, ada apa namanya? Manusia itu ya, dinamakan Adam karena jasadnya makhluk yang pertama kali itu ya, itu terbuat dari adimil ardi. Adim itu adalah permukaan bumi ya, dari tanah. Karena unsurnya dari tanah, bukan dari api atau dari cahaya atau dari unsur lain. Tetapi Adam diciptakan dari apa? Adimil ardi. Nah, itu versi yang kedua ya. Nah, kalau pertama tadi apa? Karena Abul Bashar, maka dinamakan Adam. Yang kedua, dinamakan Adam karena apa? Terbuat dari unsur tanah. Ya, terbuat dari adimil ardi. Yang ketiga, wakila li sumrotin filaunihi. Dinamakan Adam karena Adam manusia itu warnanya sumroh. Sumroh itu coklat ya. Coklat ya, berarti seperti kita seperti ini ya. Warnanya coklat, ya, sawo mateng lah ya. Tanah juga kan seperti itu kan. Rata-rata tanah ya coklat kan. Ya. Li sumrotin filaunihi. Warnanya karena coklat. Wakila. Nah, ini versi yang keberapa? Keempat ya. Wakila dinamakan Adam sumya bidzalika likaunihi min anasira mukhtalifatin ya. Wa quwa mutafariqatin. Dinamakan Adam karena tercipta atau diciptakan Allah dari unsur-unsur yang mukhtalifah. Ya, unsur yang berbeda-beda. Dalam artian apa? Dari tanah, tetapi tanahnya tidak satu gitu. Ya, tidak dari satu tanah saja, tetapi ada beberapa unsur tanah yang disatukan gitu. Ini min anasir mukhtalifah. Wa quwa mutafariqah, dan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi tanah itu kan pasti ya kekuatannya berbeda-beda kan. Dari tanah liat ya kan. Kan lebih alot kan tanah liat itu. Ya. Tanah liat kan lebih kuat kan gitu. Ada kalau tanah apa namanya kalau bahasa kalau dulu di Jawa itu ada tanah gesek kan, tanah yang gembur gitu kan, kekuatan kan lebih apa? Lebih lemah kan. Nah, jadi itu namanya apa? Wa quwa mutafariqah. Jadi meskipun unsurnya tanah, tanahnya diambil dari berbagai macam unsur tanah, ya disatukan menjadi Adam itu
Dan tanah itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, ya, mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang alot, ada yang mudah, ya, mudah ditowel gitu kan, mudah runtuh dan lain sebagainya. Wakila dinamakan Adam, sumia bidzalika lama tuyiba bihi minar ruhi al-manfukhi fihi al-mazkur fi qaulihi wa nafahtu fihi min ruhi. Al-Hijr ya, ayat 29. Dinamakan Adam ketika apa? Ketika Nabi Adam itu sudah dicipta ya, dari unsur tanah tadi, tetapi belum hidup kan gitu. Belum hidup karena belum ada ruhnya, masih jasad ya. Masih jasad. Tetapi sudah sempurna, penciptaan sudah sempurna, lalu baru ditiup ruh. Ya. Wa nafahtu fihi min ruhi. Kemudian ya setelah sempurna penciptaan Adam itu ditiup ruh ya di dalamnya. Min ruhi, dari ruhku. Maksudnya apa ruhi? Min ruh, dari ruh ciptaanku kan. Ruh kan termasuk makhluk Allah gitu. Jadi ruh di sini termasuk makhluk Allah. Ditiupkan ke dalam jasad Adam itu menjadi hidup, menjadi manusia yang seperti kita ini kan, bisa ngomong ya, bisa makan, bisa melek, bisa melihat apapun ya. Nah, jadi sudah sempurna, tapi belum bisa ngapa-ngapain, belum hidup kan, ditiup ruhnya baru hidup. Berarti ada jasad, ada ruh. Lalu wajalalahu bihi al-aqlu wal fahmu waruwiyati allati fudila bi ala ghairihi. Sehingga setelah sempurna ya ditiup ruh menjadi makhluk yang hidup, maka setelah itu dikasih akal ya, dikasih pemahaman, bisa berpikir. Itulah kelebihannya gitu. Kelebihannya makhluk yang namanya manusia ya, makhluk yang namanya Adam. Lalu dikasih akal, dikasih pemahaman, dikasih pemikiran. Oh, ini warnanya ini, warna ini kan. Oh, kalau ini ya, kalau ini ya pokoknya seperti kita lah ya. Ya, dikasih akal, dikasih pemikirannya. Api ini panas ya. Kalau didemek panas ya. Air ini ya seger, buat mandi enak dan lain sebagainya. Itu adalah fungsinya akal dan pemahaman itu kan, faham wa riwayah allati fudila biha. Ala apa? Ghairihi. Sehingga Adam itu menjadi makhluk yang lebih afdol ya, lebih derajatnya lebih tinggi ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Wa Adam mustaqmin utmah atau adamah ya. Bisa dibaca utmah, bisa adamah. Mustaq terbuat dari lafal utmah. Ya, utmah tadi artinya apa? Utmah tadi dari unsur tadi ya. Utmah itu dari unsur tanah ya, atau utmah itu dari warna yang coklat. Dan tadi sudah disebutkan ya. Wa asluhu, dan lafal Adam itu aslinya apa? Adam ya. Adam itu aslinya Adam. Berarti ada double hamzah. Kalau kita belajar ilmu tajwid, ketika kita belajar ilmu tajwid, kalau ada double hamzah itu tidak boleh ya. Tidak bisa. Harus hamzah yang kedua dibadal ya, diganti dengan huruf mat ya, yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Huruf mat kan ada 3 kan, ada alif, ada ya, ada waw kan. Alif jatuh setelah fathah, ya, identik dengan fathah. Ya sukun identik dengan kasroh. Waw sukun identik dengan apa? Dhamma. Maka mana yang lebih cocok? A, ya kan? Adam, A. Berarti yang paling cocok adalah alif. Jadi Adam menjadi mat apa? Mat badal, gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar tajwid itu ada namanya mat badal. Yang bacanya panjangnya hanya 2, seperti mat tobi'i ya. Nah, mat badal di dalam Al-Qur'an itu ada yang sudah jadi, seperti lafal Adam sudah jadi gitu kan, sudah gampang gitu. Kita nggak membadal sendiri, tidak mengganti sendiri, seperti Adam, iman, aman, ya kan? Imanun, amanah, itu mat badal yang sudah jadi. Tetapi ada juga beberapa mat badal yang belum jadi, sehingga kita harus mengganti sendiri. Contohnya di surat apa itu ya? Ya, ituni itu kan ya. Bisamawati tuni. Di surat apa itu yang ayat 4 itu ya? Sofat atau apa itu?
Ada pokoknya di itu. Fis samawati tuni. Ya ada alif ya. Alif itu hakikatnya hamzah ya, hamzah wasol. Lalu hamzah yang kedua ya. Ketika diwasol fis samawati tuni. Tetapi kalau kita waqaf fis samawat, lalu kita membaca dari depan ya, lafal ituni itu kita baca apa? Ituni ya. Ituni. Tidak boleh ituni ya. Harus kita baca apa? Jadi hamzah yang kedua yang aslinya ituni itu dibadal ya dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat kasrah apa? Yaitu ya yang sukun. Jadi itu nih, nah, makanya bisa apa namanya? Kalau kita nggak belajar tajwid, bisa salah gitu. Maka pentingnya itu belajar tajwid juga penting seperti itu. Bisa mengetahui apa mat badal yang belum jadi. Kita harus membadal sendiri. Wa qad qulibat al-hamzatu asaniyatu alifan. Lafal a'dam ya, a'damu ya. Kalau di sini a'dama ya. A'dama wa qad qulibat al-hamzah. Hamzah yang kedua, hamzah asaniyah itu dibadal apa? Dikulibat ya. Alifan. Ya, diganti dengan huruf alif. Alasannya apa? Li sukuniha wan fitahi ma qablaha. Alasannya hamzah yang kedua itu sukun, mati, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Maka harus dibadal atau harus dikulibat ya, diganti dengan huruf alif. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Al-asma'a. Al-asma'a sebagai apa? Maf'ulun bihi tsanin. Sebagai objek yang kedua bagi lafal alama tadi ya. Alama, Adam maf'ul yang pertama, al-asma'a maf'ul bihi yang kedua. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab al-fathatu memakai harokat. Kullaha. Kullah adalah taukidun ya, sebagai taukid, penguat dari lafal asma ya. Makanya ikut taukid itu termasuk apa? Termasuk tabi ya. Termasuk tabi, pengikut ya. Tabi ya, tawabi kan ada 4 kan itu. Taukid, badal ya, atof, satu lagi apa itu? Naat ya. Nah, maka harus ngikutin gitu. Jadi dia ngikutin lafal apa? Asma. Karena asma mansub maka dia harus mansub juga ya. Harus pula. Bukan kuli atau kulu, nggak boleh ya. Kalau kuli atau kulu berarti salah. Kulla taukidun mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu fathah. Wa huwa mudhafun. Selain dia sebagai taukid dari lafal asma, dia juga sebagai apa? Mudhaf. Waha adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mali jarin, dalam i'rab menempati rob jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya kul ya. Kullaha, semuanya ya. Nya dari asma. Summa harfu atfin mabniun al fathih, huruf ataf yang mana mabni fathah. Aradahum, arado fi'lu madin mabniun al fathih, dia mabni fathah. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan jawaz secara jawaz, takdiru apa? Huwa. Nah, huwa berarti Allah ya, yang mempertontonkan, memperlihatkan ya, menunjukkan pada para malaikat itu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il arada dan fa'ilnya huwa sebagai apa? Maktufatun, ay jumlatun yang maktufatun. Jumlah yang diatofkan ala jumlati allama adama. Diatofkan pada lafal allama. Fala mahalalaha minat irobi, maka tidak menempati posisi i'rab. Wahum arodohum, humnya di sini adalah domirun mutasilun, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fimaninas bin dalam i'rab, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bi dari apa? Dari arodo ya, arodo hum. Ala al malaikati, ala harfu jarin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Al malaikati ismun majrun bi ala, isim dijelaskan dengan huruf jar ala, wa alamatu jari, tanda di majrur adalah al kasratu kasrah.
Wal jaru wal majruru jar majrur maksudnya ala al malaikati muta'alliqun bil fi'li arodo, terkait pada fi'il arodo. Arodo ditunjukkan kepada siapa? Alal malaikati, ya apa? Kepada para malaikat. Faqala al-fa'u harfu atfin, fa'nya huruf ataf. Mabniun ala fathi, dia mabni. Wa qala ala faqala adalah fi'il madhi mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di dalamnya ya, secara jawazan jawaz takdir huwa. Takdirnya adalah huwa. Huwa kembali pada niat Allah atau Rabbuka. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'ilnya. Qala la mahalalah min al-i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun, masih diatofkan. Karena fa'nya fa apa? Fa'atof gitu kan. Maka jumlahnya jumlah ma'tufah. Diatofkan pada jumlah apa? Ada jumlati arodohum. Diatofkan di situ ya. Arodohum. Anbi'uni. Anbi'uni. Dari anbi'u dan ni. Ya, ada dua ya. Anbi'uni adalah fi'lu amrin mabniun ala khatfin nuni. Dari anbi'u di sini ya, ada di situ ada ini ya, ada wawu jamaknya ya. Anbi'u fi'il amar ya, kata kerja perintah yang mana dia mabni dengan membuang nun ya, hatfun nun ya. Karena apa? Karena termasuk af'al khamsah kan. Af'al khamsah. Maka di situ kan ada nunnya kan gitu. Nah, kalau menjadi fi'il amar maka mengetahui bahwa dia itu majzum atau mabni ya, mabni, maka dia harus dibuang apa? Nunnya, menjadi ambiu gitu ya. Ambiu, enggak ada ambiun, enggak ada n-nya. Wawul jamaati, wawu jamanya di situ ya. Sebagai apa? Dhamirun mutasil mabni asukun. Dhamir mutasil dia mabni sukun. Fi ma'ani raf'in, menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Berarti anbi'u di sini menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah bentuk jamak ya, karena para malaikat kan berjamak. Wal jumlatul fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, fi'il amar dan juga fa'ilnya wawu jamak itu fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang dikatakan, diucapkan. Faqala ya. Faqala, maka Allah tadi ya menyuruh kan, berfirman pada para malaikat, anbi'uni. Berarti ambi'uni jumlah ini sebagai apa? Sebagai maqaulul qauli ya. Sebagai maqaulul qauli. Makanya fi mahali apa? Nasbin ya. Karena qala fi'il fa'il, maka membutuhkan apa? Objek ya, membutuhkan maf'ul gitu. Wan nunu ambi'u sama ni ya. Di situ ada nunnya ya. Wan nunu lil wiqayati. Nunnya adalah nun wiqayah. Jadi kalau kan ada fi'il ya, fi'il entah itu fi'il amar, fi'il madhi, fi'il mudhari gitu kan. Yang menunjukkan apa namanya? Setelah itu ada maf'ul gitu kan. Ada maf'ul, maka dhamir ya. Dhamir mutakalim itu kabarkan kepadaku, ya, kepadaku ini kan sebagai apa? Ya, mutakalimnya itu kan sebagai apa? Sebagai objek. Maka tidak boleh ambiui gitu, nggak boleh, ya. Langsung ketemu ya itu nggak boleh, nggak bisa. Kalau isim bisa, ya kan? Kolam jadi kolami, ya, kitab jadi kitabi gitu. Ya, tetapi kalau fi'il nggak, harus ada huruf yang mana menjadi apa? Perantara antara tadi. Antara fi'il dan huruf itu, huruf ya itu. Jadi anbi'u ni, nunnya adalah nun wiqayah. Harfun mabniun alal kasri, dia berupa huruf yang mabni apa? Kasroh. Wal ya'u, ya-nya apa? Dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Kenapa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul dari apa? Fi'il amar itu, anbi'u ya. Anbi'u ni. Berarti ya-nya sebagai apa? Sebagai maf'ul.
Bi asma'i. Al-ba'u harfu jarin, ba'nya huruf jar mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Al asma'i, sorry, bukan ada, enggak ada alnya. Wa asma'i, lafal asma'i adalah ismun majrurun ya. Ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatul jari, tanda dia majrur adalah al kasrotu, memakai harokat kasroh. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan asma'i mutalikun bil fi'li min anbiuni, terkait atau terikat pada fi'il ambiuni. Wa asma'i, asma'i juga selain isim majrur, dia juga sebagai apa? Mudhofun, sebagai mudhof. Karena haula'i sebagai mudhof ilainya dia. Haula'i hanya di sini litanbihi, hak tanbih. Yang mana harfun mabniun ala sukun, dia berubah huruf, dia mabni sukun. Mabni sukun ini ya. Ha di sini kan harokatnya berdiri kan, ya. Ha di sini kan harokatnya fathah berdiri. Fathah berdiri itu hakikatnya apa? Hakikatnya ha terus alif ya. Ha alif. Makanya di sini mabninya sukun, bukan mabni fathah gitu kan. Ya hati-hati ya, bukan mabninya fathah tetapi mabninya sukun. Karena patokannya huruf terakhir kan. Huruf terakhir yaitu huruf apa? Huruf alif ya. Haknya harokat fathah, alifnya sukun kan gitu. Makanya menjadi huruf mabni sukun, bukan mabni fathah. Wa ulai, lafal ulai adalah ismun. Ismu isyaratin ya, isim isyarah. Isim isyarah kata tujuh. Mabni alal kasri, dia mabni kasrah. Tetap dalam keadaan kasrah, ulai. Enggak boleh ulaa kan gitu. Atau ulau enggak ada. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati posisi rob jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya asma'i gitu kan. Asma'i haulai. In kuntum. In adalah harfu syartin, huruf syarat. Yang mana mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Kuntum. Ya, kuntum di sini ya terdiri dari kana dan tum ya, kana. Ya, kana itu apa? Fi'il madhi, fi'il madhi yang naqisun naqis ya. Yang tidak membutuhkan fa'il kan, fi'il yang seharusnya membutuhkan fa'il atau naibul fa'il. Karena kana ini fi'il yang tidak butuh itu, ya, karena yang dibutuhkan adalah isim, dua isim ya, sebagai isimnya dan sebagai khobarnya, maka namanya fi'il madhi yang apa? Alat sukuni, dia mabni sukun. Ya. Kana aslinya, karena bertemu dengan dhamir rafa'tum itu, maka dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali jasmin, ya dalam i'rab menempati rob jazm sebagai apa? Fi'lu syarti, sebagai fi'il syarat. Nah, jadi in itu adalah huruf syarat yang jazim gitu ya, huruf syarat yang fungsinya bisa menjazmkan fi'il syarat dan fi'il apa? Jawab. Watum, tumnya di sini adalah domirun mutasilun, domir mutasil mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati rob rafa sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana. Sodiqina, sodiqin sebagai apa? Khobaru kana, khobarnya kana. Yang mana wajib apa? Mansubun, wajib nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-ya'u, memakai huruf ya. Kenapa? Li annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena sodiqin ini bentuk jamak mudzakar salim. Maka tandanya memakai apa? Memakai huruf. Nah, memakai huruf waw atau memakai huruf apa? Ya. Kalau wau pasti rafa, kalau ya itu bisa nasab, bisa apa? Ya. Wa jawabu syarti, jawabnya syarat adalah mahdzufun, mahdzuf. Berarti syarat harus ada jawabnya sehingga menjadi apa? Menjadi kalam, gitu. Menjadi jumlah mufidah. Ternyata jawabnya di sini adalah mahdzuf. Yustadalu alaihi mimma qablahu. Diketahui bahwa di situ ada lafal yang mahdzuf dari mana? Ada istidlalnya, ada petunjuknya. Wa taqdiru in kuntum shadiqina fa'ambiuni. Jika kamu apa yang ucapkan kemarin yang kita ini ya, hari apa itu, hari Kamis itu kan sudah kita pelajari kan. Ketika kamu ya para malaikat benar apa yang kalian omongkan itu, termasuk orang-orang yang shadiqin, maka ambiuni, coba jelaskan. Coba kasih tahu itu namanya apa kan gitu. Fa'ambiuni, maka di sini fa'ambiuni
mahdzuf ya, lafal fa'ambiuni yang termasuk jawab dari apa? Dari syarat. Taunya dari mana? Dari istilah tadi di sebelumnya tadi. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i. In kuntum shadiqina fa'ambiuni gitu ya. Jadi fa'ambiuni mahdzuf. Wa jumlatu syarti, jumlah syarat lam halalha minal i'rabi. Jumlah syarat ini tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun ai jumlatun istinafiyatun, kalimat baru. Jadi kalimat yang berdiri sendiri. Oke, di situ ada ta'liknya ternyata ya. Ada ta'lik dari araduhum ya. Araduhum itu ditaklik. Qala al-aliyu al-qadiru. Allah berfirman ya dalam ayat ini ya, yang ke-31 ini ya. Ada lafal araduhum. Kenapa Allah memakai araduhum, tidak araduha gitu kan? La araduha. Alasannya li anaha domirun ya'udu ala ghairi uqala. Kalau ha itu domir ya, bagi isim-isim yang ghairi uqala, tidak akil ya. Uqala itu ya kayak benda-benda itu kan tidak akil ya, tidak berakal kan, seperti batu, pohon-pohon, itu kan ghairi uqala. Tetapi kalau manusia ya, malaikat itu termasuk al-asma yang uqala kan gitu. Jadi ketika tadi araduhum penafsiran para ulama tafsir itu, al-asma itu ya segala hal gitu. Ya ada yang uqala, ada yang ghairi uqala. Ada yang tadi kan Allah mengajarkan ya, mengasih tahu nama-nama keturunannya ya, dan juga mengasih tahu nama-nama para malaikat serta fungsi-fungsinya kan gitu. Lalu juga Allah mengajarkan juga ya, mengasih tahu, oh ini loh, ini batu namanya, ini pohon, ya ini langit, ini bumi dan lain sebagainya. Nah, jadi semua benda-benda al-asma tadi kan itu campuran ya, campuran dari uqala dan ghairi uqala. Kalau dalam rumus nahwu itu ketika campuran seperti itu, uqala dan ghairi uqala dimenangkan yang uqala. Makanya memakai apa? Araduhum. Bukan araduha kan gitu. Itu ya alasannya ya. Kenapa tidak memakai ha? Padahal al-asma ya. Al-asma itu kan seolah-olah jamak ya. Jamak yang ghairu uqala kan asma. Tetapi ternyata asma di situ mencakup tadi berbagai macam makhluk Allah ciptaan. Wal muradu fil ayati al kalimati musamayat al asliya. Yang dimaksud dari ayat ini ya. Ayat ini al asma itu apa? Musamayat al asliya. Segala sesuatu, penamaan-penamaan segala sesuatu. Ini duren, ini rambutan ini ya. Ini tanah, ini langit, ini malaikat. Ya. Ini jin, ini setan, ini iblis kan. Nah, ini keturunanmu ya. Dan lain sebagainya. Wa fihi man yaqilu wa man la yaqilu. Di antara makhlukot tadi, musamayat tadi, ya, dari asya segala tadi, itu ada yang yaqil dan la yaqil. Ada yang berakal dan tidak. Faghuriba janiba man yaqilu ala janiba ma la yaqilu. Maka dimenangkan yang akil gitu kan. Lidzalika kana al-jam'u bi dhamir min man ya. Lidzalika kana al-jam'u bi dhamiri man yaqilu, yaitu hum gitu kan, menjadi araduhum, maka dimenangkan dengan uqala. Minal akhta'i al-syai'i, minal akhta'i asy-syai'ati. Ini biasanya ada kesalahan yang sudah familiar, sudah sudah lumrah. Padahal itu salah gitu. Kadang kan ada gitu. Hal-hal yang salah tetapi kadang sudah terlanjur menyebar, itu dianggap kebenaran. Wa minal akhta'i asy-syai'ati. Apa? Qauluhum al-aqlamu istaraituhum. Aklam itu kan jamak dari kolam. Aklam akil atau ghairu akil? Ya, kolam itu kan ghairu akil ya, tidak berakal kan, kolam benda kan.
kolam, pulpen, ya pena. Berarti apa? Ghairu akil. Enggak boleh kalau benda yang ghairu akil kita memakai domir yang akil kan gitu. Al-aqlamu ishtaroituhum. Maka tidak boleh. Masalah contohnya seperti itu. Fasahihu nahwiyan, maka yang benar dalam ilmu nahwu adalah apa? Antakula al-aqlamu ishtaroituha. Pulpen ishtaroituha yang telah saya apa? Beli. Yang telah saya membelinya. Ishtaroiha. Hanya kembali pada apa? Merujuk pada lafal aklam. Bisihmaliha. Memakai domirha. Tidak hum. Li'annal aklama ghairu akilin. Karena aklam itu adalah isim yang ghairu apa? Akil. Karena benda tidak berakal. Oke, baik teman-teman, karena sudah ini ya 0651 ya. Kalau kita melanjutkan satu ayat lagi kayaknya nggak cukup ya. Kita cukupkan saja materi pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari kita bisa mengambil hikmahnya ya. Bahwa manusia ya, menjadi makhluk yang unggul, jadi makhluk yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain. Karena apa? Karena ilmu. Maka dengan ilmu itu Allah akan mengangkat derajat kita kan gitu. Ada ayat yang mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi dengan ilmu itulah maka manusia akan mempunyai kedudukan yang tinggi gitu. Ya, kita lihatlah di sekeliling kita ya. Orang yang mempunyai ilmu itu akan menjadi orang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang lain. Entah itu jadi presiden, menteri, ya, menjadi bisnismen ya seperti Pak Hamka itu kan pasti punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak mungkin kan gitu. Makanya Allah mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia tadi lebih unggul ketimbang yang lain antara satu sama lain, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron wa jazakumullah khairan. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di pengajian kitab I'rab dan Quran besok hari Selasa. Oke, saya izin untuk mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.